Chapter 1059 itu sangat menggemparkan. Kita benar-benar nggak dikasih nafas nih sama Oda Sensei. Bener banget nih apa yang Oda Sensei bilang. Kita harus mengencangkan sabuk pengaman karena kita akan mulai masuk ke final saga. Nah, selain membahas chapter 1059, kita juga akan mendiskusikan next move dari Blackbeard. Kira-kira dia akan kemana ya setelah ini? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung bahas. Let's go! Covernya masih Caesar ternyata. Setelah minggu lalu dia kerepotan melawan Germa, sekarang dia sedang menghadapi Katakuri dan Oven. Jadi kesian amat dia. Chapter dimulai dengan santai, yaitu kita diperlihatkan bahwa kapal dari bajak laut Akagami tiba di Pulau Sphinx, yaitu pulau milik Shirohige. Di situ juga terlihat bahwa Marco sedang nebeng di kapalnya si Shanks. Lalu ada dialog-dialog ringan di mana si Shanks ngajak Marco untuk join ke krunya. Juga di situ Ben Beckman bercanda tuh. Setelah itu ada flashback di Wano, di mana di situ ada Yamato dan Straw Hat sedang melakukan perbincangan, di mana Yamato berbicara kepada Luffy dan kawan-kawannya dia nggak akan dulu untuk berlayar sekarang. Yang intinya bahwa Yamato akan stay dulu untuk menjaga Wano dari orang-orang yang kuat. Contohnya kayak kemarin tuh, si Aramaki. Nah, selain itu Yamato juga ingin mendapatkan beberapa achievement dari Wano. Dari situ si Luffy ngerti sih, tapi si Sanji tetap nangis-nangis gara-gara Yamato nggak jadi join. Masih flashback di Wano, di mana kali ini Luffy sedang berdialog dengan Marco. Marco bilang bahwa jika Ace melihat Luffy sekarang dengan pencapaiannya, dia pasti akan sangat senang. Dan juga Marco bilang kepada Luffy bahwa sekarang adalah eramu. Setelah itu Marco berpamitan kepada Luffy. Dia bilang kalau ada kapal yang cocok untuk dia tebengin untuk pulang ke Pulau Sphinx. Setelah panel-panel santai barusan, kita baru akan masuk nih ke scene-scene yang mind-blowing. Kita lanjut ke Amazon Lily, di mana diceritakan bahwa sudah berminggu-minggu Amazon Lily diserang oleh Marine untuk menangkap Boa Hancock. Malah mereka juga mengirim pasukan Pacifista, tapi Pacifista versi baru, di mana dinamakan Seraphim. Dan desainnya itu mirip ras Lunarian. Lalu Blackbeard Pirates tiba-tiba muncul. Dia menggunakan kekuatan Gura-Gura Nomi untuk menembus pertahanan dari Marine. Lalu dia mendarat bersama Vasco Shot dan juga Katarina Devon. Dan ternyata dia datang ke pulau itu tujuannya adalah untuk mengincar kekuatan dari Boa Hancock. Lalu terjadilah perang antara Blackbeard Pirates, Marine, dan juga Kuja Pirates. Blackbeard sangat dikagetkan dengan Pacifista model terbaru, di mana desain mereka itu seperti anak kecil bertubuh besar, lalu punya sayap di punggungnya, kulitnya kecoklatan, dan juga rambutnya putih. Ini benar-benar mirip ras Lunarian. Lalu ada juga nih Pacifista yang dia memegang pedang yang mirip dengan Mihawk. Lalu akhirnya Teach menangkap Boa Hancock dengan mencekik lehernya. Lalu di situ juga kita diperlihatkan bounty baru dari Boa Hancock dan juga Marshall di Teach alias Blackbeard. Selama scene itu berlangsung, kita juga diperlihatkan efek dari kekuatan Boa Hancock, yaitu Mero Mero Nomi, di mana kebanyakan musuh sudah berubah menjadi batu, termasuk anak buahnya Teach, yaitu Vasco dan juga Katarina Devon. Lalu setelah itu tebak coba apa yang terjadi. Ternyata kita kedatangan orang dengan kekuatan haki yang luar biasa. Ya betul, itu adalah Silvers Rayleigh, di mana dia tujuannya adalah untuk menghentikan perang dan menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, termasuk Boa Hancock dari kejaran Blackbeard. Lalu setelah itu Rayleigh meminta Boa Hancock untuk mengembalikan orang-orang yang telah berubah menjadi batu. Dan yang paling mencengangkan adalah Rayleigh nggak datang sendirian. Dia bersama Shaki, partner bisnis dan juga istrinya dari Rayleigh. Dan ternyata kita di-spill sekarang bahwa identitas asli dari Shaki sebenarnya adalah former dari Empress of Amazon Lily dan juga kapten dari Kuja Pirates. 2 generasi ke belakang. Mind blowing, man. Lalu di akhir chapter benar-benar sayang banget nih. Kobe sekarang diculik oleh Blackbeard Pirates. Ini benar-benar one of the best chapter I've ever seen, oke? Jadi biarkan gua bernafas sebentar ya. Oke guys, setelah chapter ini, kita benar-benar bisa menyimpulkan bahwa Blackbeard saat ini masih mengumpulkan kekuatan untuk pasukannya, dan juga termasuk untuk dirinya, di mana dia sedang mengincar kekuatan dari buah iblis terkuat di seluruh dunia. Saat ini dia digagalkan untuk mendapatkan kekuatan dari Boa Hancock oleh Silvers Rayleigh. Tapi apakah dia akan berhenti sampai situ saja? Tentu saja tidak.
Dengan melihat karakternya, dia pasti akan mengincar mangsa baru. Kira-kira tujuan dia selanjutnya kemana nih? Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu Blackbeard sedikit. Berbicara tentang Marshall D. Teach alias Blackbeard atau Kurohige, kita tahu bahwa personality dia itu berbeda-beda. Dan juga selain itu, struktur tubuhnya itu sangat aneh. Itu dikonfirmasi langsung oleh Marco yang merupakan dokter kapal dari Shirohige pada waktu itu. Nggak pernah tidur, dan juga bisa memiliki kekuatan buah iblis lebih dari satu, itu merupakan tanda yang sangat aneh loh. Dan juga kita bisa lihat dari logo Blackbeard Pirates, Jolly Roger-nya, di mana itu gambarnya adalah 3 orang. Dan kita pun tahu sekarang sebetulnya Blackbeard sudah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Yang pertama, Logia terkuat, Yami Yami Nomi. Yang kedua, Paramecia terkuat, Gura Gura Nomi. Dan apabila patternnya sama nih, yang ketiga, dia pasti akan mengincar kekuatan buah iblis Zoan terkuat, di mana itu dimiliki oleh Kaido himself. But we still really don't know what happened with Kaido and Big Mom. Jadi benar-benar kita nggak ada clue nih setelah mereka dikalahkan oleh Luffy dan kawan-kawannya. Apakah mereka mati? Yang jelas, kalau asumsi gua yang sebelumnya disebutkan betul, kita benar-benar dapat clue nih dari tujuan Blackbeard setelah ini. Yap, mereka akan ke Wano. Mereka akan mengincar buah dari Kaido, yaitu Uo Uo Nomi model Seiryu. Jadi nih, kita tahu bahwa si Yamato udah janji untuk menjaga Wano kepada Luffy dan teman-temannya. Jadi kalau misalnya nih si Teach beneran datang ke Wano, di mana dia akan mengobrak-abrik Wano demi mendapatkan kekuatan Kaido atau bahkan kekuatan Momonosuke dan mungkin Yamato, yang gue takutkan adalah Yamato pasti akan berkorban. Karena kita tahu walaupun Yamato sekarang sudah kuat, sudah dapat menandingi Kaido, tapi dia belum tentu bisa menghadapi Blackbeard Pirates secara keseluruhan. So dia pasti akan berkorban. Either dia akan memberikan kekuatan buah iblisnya, di mana pasti dia akan mati, atau dia rela untuk join dulu Blackbeard Pirates. Bener-bener itu yang sangat ditakutkan. Dan di video sebelumnya gue bener-bener ngebahas tuh mengenai Yamato bakal join Blackbeard. Oke? Tonton ya. Pembicaraan ini kalau dilanjutin nih, ini nggak akan beres sampai besok, men. Jadi akan gue sudahi dulu saja, oke? Dan juga gue ngajak kalian diskusi nih mengenai topik ini, yaitu di kolom komentar. Jangan lupa diisi ya. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk nonton video dari Ancient Kingdom sebelumnya yang nggak kalah menarik. Selain itu, kalian juga wajib untuk subscribe di channel, karena kita akan mengadakan giveaway, oke? See ya!